Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian akidah, mengkaji kitab Muqarrar Maddah al-Aqidah karya beberapa ulama yang ahli di bidang akidah. Alhamdulillah, kita sampai di jilid ketiga dari kitab ini, pembahasan berkaitan tentang asy-syafa'ah, syafaat. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, sebenarnya pembahasan asy-syafa'ah, syafaat, telah kita utarakan, telah kita kedepankan ketika kita mengkaji hal-hal yang berkaitan tentang rukun iman terhadap hari akhir. Wallahu a'lam kenapa penulis mengakhirkan pembahasan syafaat di jilid ketiga. Apakah pembahasan syafaat dinilai sulit sehingga diakhirkan atau bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi lebih cocok asy-syafa'ah, syafaat itu berkaitan tentang beriman terhadap hari akhir. Dan kita sudah jelaskan panjang lebar di jilid 1. Nah, di kitab ini juga. Tapi ala kulli hal kita akan mengkaji atau membaca ulang pembahasan asy-syafa'ah. Nah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, penulis sebutkan pertama, apa yang dimaksud dengan asy-syafa'ah? Syafa'ah dalam bahasa Indonesia, asy-syafa'ah dalam bahasa Arab terambil dari kata asy-syafa'. Terambil dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' dia adalah sesuatu yang ganjil, sesuatu yang genap. Asy-syafa' sesuatu yang genap. Wa huwa az-zawju diddul fardi. Dia adalah pasangan lawan dari perseorangan. Jadi kalau sendirian itu disebut dengan witir. Jika berpasangan dua maka disebut dengan asy-syafa'. Itu secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, syafaat adalah talabul khairi lil ghairi, memintakan kebaikan untuk orang lain. Syafaat memintakan kebaikan untuk orang lain. Misalkan kita memiliki teman, sedangkan teman kita sedang dalam keadaan susah, dan kita memintakan kebaikan orang lain untuk teman kita, entah itu berupa materi maupun yang lainnya, maka disebut dengan syafaat. Dan syafaat ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini terbagi menjadi dua sebagaimana pembahasan penulis di sini. Yang pertama, syafa'ah mutsbatah, syafaat mutsbatah yang disetujui. Yang kedua, syafa'ah manfiyah, syafaat manfiyah, syafaat yang tidak disetujui. Nah, pembahasan syafaat ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagian ulama membedakan antara pembahasan duniawi dengan pembahasan ukhrawi. Jika syafaat berkaitan tentang perihal dunia, maka jika dalam kebaikan, maka orang yang memintakan syafaat dia akan mendapatkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ishfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat, kalian akan mendapatkan pahala. Ishfa'u tu'jaru. Kemudian juga di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha."
Barang siapa yang memintakan syafaat untuk orang lain dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Nah, tapi jika memintakan syafaat untuk perkara yang tidak dibenarkan, misalkan perkara dunia tapi berbau kecurangan, kezaliman, maka syafaat di sini akan mendapatkan dosa. Nah, sehingga syafaat duniawi itu lebih umum ya ikhwah. Ketika kita mintakan kebaikan untuk orang lain, kita akan mendapatkan pahala. Ketika kita memintakan keburukan untuk orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa. Itu syafaat, pembagian syafaat duniawi. Nah, adapun syafaat yang ukhrawi, inilah yang dibahas oleh para ulama akidah, terbagi menjadi dua. Yang pertama syafaat mutsbatah, syafaat yang dibolehkan, disahkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua syafaat manfiyah. Syafaat manfiyah. Syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat manfiyah, kata penulis, allati tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan yang tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang meminta syafaat, meminta bantuan pada orang yang sudah meninggal dunia di kuburan mereka, karena sudah berbeda alam barzakh. Nah, orang yang meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka meyakini bahwa wali tersebut mendengar permintaan sang peminta. Dan ini seperti halnya orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik Mekah zaman dahulu, kemudian pun sebagian kaum muslimin juga sampai sekarang masih ada yang mereka mendatangi makam tertentu, mendatangi tempat pemakaman tertentu atau patung tertentu atau kuburan dalam rangka agar mendapatkan kebaikan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, ini semuanya tidak diperbolehkan, hukumnya haram, dan ini semuanya syafaat yang manfiyah, tertolak. Dan ini juga kelak di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan izinkan. Jadi kelak di hari akhirat, di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang dahulunya menyembah selain Allah untuk meminta syafaat, tapi mereka pun tidak memiliki kekuatan atau daya untuk mengabulkan permintaan syafaat. Karena syafaat milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah hanya milik Allah lah segala syafaat. Jadi semua syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah syafaat mutsbatah. Syafaat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syafaat yang hanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang memiliki segalanya, ya, terkhusus di hari kiamat di padang mahsyar. Nah, syafaat mutsbatah ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, syafaat yang disahkan, yang diperbolehkan, yang diizinkan, dia harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah idznullah lisyafi', izin Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang meminta. Kemudian yang kedua, ridhahu 'anil masyfu'ilah,
keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dimintakan syafaat. Ya, kita ambil contoh syafaat uzma, syafaat yang paling besar di hari akhirat adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberikan syafaat adalah Allah Azza wa Jalla. Di saat orang-orang semuanya kepayahan, mereka merasakan betapa sulitnya kehidupan pada mahsyar kala itu, dan orang-orang mendatangi Nabi Muhammad SAW meminta agar Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera mengadili. Nah, Nabi Muhammad SAW di dalam bahasa Arab beliau selaku asy-syafi', orang yang memintakan syafaat. Dari siapa? Dari Allah, memintakan kepada Allah. Asy-syafi'. Nah, seluruh umat manusia dalam bahasa Arab dia disebut al-masyfu'u lahu, orang yang dimintakan syafaat. Nah, syafaat ini akan terlaksana jika terpenuhi dua syarat. Syarat pertama adalah idzunullahi lisyafi'. Allah memberikan izin kepada yang memintakan syafaat. Jadi Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Allah sudah memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua adalah ridhahu 'anil masyfu'i lah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang dimintakan syafaat, yaitu para manusia. Ketika Allah sudah meridhai seluruh manusia, maka terpenuhilah syarat yang kedua. Sehingga syafaatnya disebut dengan asy-syafa'atul mutsbatah. Syafaat yang terlaksana atau disahkan atau diizinkan. Nah, dan ini semuanya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an. Dalam surat Thaha ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzil la tanfa'u asy-syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla." Pada hari itu, hari kiamat, pada mahsyar, tidak ada yang bermanfaat sebuah syafaat kecuali seorang yang telah mendapatkan izin dari Ar-Rahman, yaitu Allah SWT. Dan perkataannya pun diridhoi oleh Allah SWT. Ini menunjukkan syarat terpenuhinya, terlaksananya syafaat adalah Allah memberikan izin kepada syafi'. Dalam kasus tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua dalam surat An-Najm ayat 26, Allah SWT berfirman, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda." Dan betapa banyak dari para malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka tidak bermanfaat sama sekali, illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah memberikan izin kepada orang yang dimintakan dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat kedua. Sehingga jika dua syarat tersebut Allah mengizinkan orang yang memberikan syafaat sama Allah meridhoi orang yang dimintakan syafaat, maka sah, terpenuhilah syafaat tersebut. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian penulis mengatakan, faman talaba syafa'ata min ahadin ala ghairi hadzal wajhi faqad waqa'a fi syirk, sawa'un kana man talabat minhu syafa'ah hajaran, man tulibat minhu syafa'atu hajaran aw syajaran aw syamsan aw qamaran aw insanan mayyita aw hayyan mahma balagat manzilatuh. Maka barang siapa yang meminta syafaat kepada selain dua hal tadi, ya tidak terpenuhi syarat tersebut, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Seperti orang yang meminta syafaat kepada
hajar, batu, ya, patung, meminta syafaat kepada patung, kemudian batu tertentu, maka kesyirikan. Atau meminta syafaat, menjadikan perantara, syafaat juga bisa berarti perantara. Menjadikan pohon tertentu, ya, agar memberikan syafaat, maka jatuh dalam kesyirikan. Atau meminta kepada syams, matahari, qamar, bulan, insan mayit, atau manusia yang sudah meninggal dunia, ya, maka ini semuanya jatuh ke dalam kesyirikan, ya, karena mereka semuanya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ridhoi hanya orang-orang yang tertentu. Nah, sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, syafaat harus diminta dari orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis menyebutkan paragraf khusus yang mengisyaratkan pengharaman meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, memintakan syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita perhatikan sebagian kaum muslimin, mereka datang ke kuburan dan meminta sesuatu kepada ahlul kubur, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka mendekatkan diri sebagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis menyebutkan pembagian yang lain berkaitan tentang syafaat mutsbatah. Syafaat. Jadi di hari kiamat banyak sekali berbagai macam-macam syafaat. Ya, penulis sebutkan ada sebagian syafaat yang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa memberikan syafaat atau yang bisa memintakan syafaat hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga syafaat khusus Nabi dan yang lainnya, seperti para malaikat, para nabi dan orang saleh. Tapi ini semuanya sesuai dengan syarat yang telah terpenuhi di atas. Jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di akhirat syafaat banyak sekali macamnya. Ya, ada syafaat para nabi, para rasul, para malaikat, orang-orang saleh, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syafaat-syafaat yang lainnya, penghafal Quran. Nah, itu semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, syafaat jika terpenuhi dua syarat di atas yang telah kita sebutkan, Allah meridhai yang meminta dan Allah juga meridhai, Allah mengizinkan yang meminta dan Allah meridhai orang yang dimintakan syafaatnya. Jika sudah terpenuhi maka sah. Di sini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, penulis menyebutkan pertama ada beberapa macam syafaat khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syafaat kubra, atau disebut dengan syafaat al-uzma, ya, syafaat yang paling besar, yaitu di hari kiamat. Telah kita jelaskan di pembahasan jilid 1, tentu bisa membuka kembali di sana. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu khusus untuk Nabi SAW. Tidak ada nabi-nabi yang lainnya yang bisa mendatangkan syafaat uzma. Kemudian yang kedua, syafaat khusus untuk Nabi SAW, syafaat masuknya penghuni surga. Ya, dibukakan pintu surga hanya khusus untuk Nabi SAW. Setelah Nabi memasuki, maka semua manusia pun memasukinya. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, syafaat Nabi SAW untuk sebagian orang kafir.
Dan ini khusus untuk paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan azab untuk Abu Talib. Nah, azab diringankan, Allah meringankan azab Abu Talib lantaran permintaan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan azab dengan dipakaikan kepada Abu Talib 2 sedang yang terbuat dari api neraka. Ketika diletakkan, maka otaknya langsung meleleh. Waliyadzubillah. Nah, di sini dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, 3 syafaat ini khusus untuk Nabi SAW. Jadi syafaat uzma itu khusus untuk Nabi. Kemudian yang kedua syafaat masuknya penduduk surga ke surga. Yang ketiga syafaat untuk paman beliau. Adapun yang lainnya itu syafaat umum. Di antara syafaat yang tidak khusus untuk Nabi SAW adalah syafaat untuk penduduk orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan mereka. Kemudian juga ada syafaat untuk meninggikan derajat mereka di surga. Kemudian ada juga syafaat untuk kaum yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, sebagaimana hadis Kasyah bin Mihsan, hadis yang sangat terkenal sekali. Nah, 3 syafaat ini tidak khusus untuk Nabi SAW, bahkan untuk sebagian umat yang lainnya. Jadi ada malaikat, nabi, orang soleh dan yang lainnya, mereka bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, bisa orang selain Nabi SAW bisa mengeluarkan dari neraka dengan izin Allah tentunya. Selain Nabi SAW juga bisa mengangkat derajat seseorang di surga dengan izin Allah. Kemudian selain Nabi SAW ada juga yang bisa memberikan syafaat masuk surga tanpa hisab dan azab. Nah, qadfillah zanallahu wa iyyakum, untuk lebih panjang penjelasan panjang lebarnya itu bisa buka kembali kajian pembahasan syafaat di jilid pertama. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari akhirat. Amin. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.